Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi Konseling yang beranggotakan Mahditia Huda Zinfidiansyah, Nurul Magfirah, Linda Putri Rahmawati, Safira Farsya, dan Musdalifah. Di sini kami akan membahas seputar microskill atau keterampilan konselor serta alur dalam konseling. Pengertian microskill. Microskill atau keterampilan dasar konseling adalah beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam proses konseling psikologi. Microskills ini merupakan keterampilan minimal yang harus dimiliki oleh konselor. Memahami berbagai teknik dan keterampilan merupakan langkah awal yang harus dilakukan konselor sebelum melakukan praktek konseling. Tujuan dari pemahaman itu tidak lain adalah agar praktek konseling berjalan sesuai dengan teori, juga untuk menjadikan konselor sebagai konselor yang profesional. Selanjutnya, macam-macam keterampilan komunikasi konseling. Keterampilan komunikasi konseling ada 7, yaitu pertama, attending the response minimal. Attending adalah keterampilan mendasar dalam setiap proses komunikasi percakapan yang bersifat dialogis sebagai awal untuk memulai komunikasi. Keterampilan attending adalah keterampilan berkomunikasi melalui isyarat verbal dan nonverbal, sehingga kemungkinan peserta memberikan perhatian kepada pembicara pada tahap awal. Jika dilakukan dengan baik, ini akan menjadi langkah awal untuk proses komunikasi selanjutnya. Sedangkan respon minimal ini diberikan ketika klien sedang membicarakan masalahnya. Seiring berjalannya waktu, konselor akan menegaskan kembali apa yang didengarnya dari klien. Respon minimal bukan sekadar pengakuan bahwa klien harus didengarkan, tapi juga cara menyampaikan pesan terhadap klien secara halus. Kedua, membuat pertanyaan. Ada 2 jenis atau penggolongan pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengarah pada jawaban spesifik. Jawaban yang diberikan pada pertanyaan tertutup relatif singkat, misalnya ya atau tidak. Sedangkan pertanyaan terbuka memberikan klien untuk menjawab dengan abstrak dan luas, serta bebas. Tujuan dari membuat pertanyaan ini yakni untuk memahami atau menggali permasalahan klien. Yang ketiga, ada refleksi perasaan. Cara terbaik untuk membantu seorang klien adalah dengan memikirkan pesan terpenting yang ingin disampaikan. Memikirkan emosi adalah salah satu keterampilan terpenting dalam microcounseling. Perasaan dan pemikiran sangat berbeda. Pemikiran berputar di sekitar otak kita, sedangkan emosi berkaitan dengan suasana hati kita. Dengan kata lain, emosi adalah hal yang sangat mendalam, sementara pikiran hanya berkeliaran di kepala dan bersama-sama menciptakan perasaan psikologis. 4. Parafrase. Parafrase berarti konselor memilih pesan paling penting dari apa yang dikatakan oleh pihak yang dikonsultasikan dan menyampaikannya kepada mereka dalam kalimat atau cara yang lebih jelas. 5. Konfrontasi. Konfrontasi merupakan keterampilan konselor untuk membantu konseli menyadari adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan atau bahasa badan, pikiran, tindakan, dan perasaan konseli, sehingga konseli dapat merubah perilakunya menjadi terarah. Yang keenam, meringkas. Dari waktu ke waktu penting bagi konselor untuk berhenti dan mengulangi apa yang dikatakannya. Pengulangan ini dapat didorong dengan menggunakan keterampilan gabungan. Rangkuman tersebut secara bersama-sama akan menggambarkan poin-poin utama yang dibicarakan oleh klien dan juga akan meningkatkan emosi klien ketika dijelaskan. Meringkas bukan berarti mengulangi apa yang disampaikan, melainkan mengambil poin-poin terpenting terbaik dari apa yang disampaikan oleh mereka, kemudian menyajikannya agar dapat diterima oleh klien, dan kemudian berdiskusi dengan konsultan. Yang terakhir, nomor 7, mengakhiri. Dalam proses konseling, konselor harus membuat perjanjian ketika klien akan meninggalkan ruang konsultasi. Perlakuan ini ditujukan untuk mengingatkan klien tentang apa yang telah didiskusikan. Selain itu, memiliki catatan ini akan membantu konselor kembali ke bentuk semula, yang berarti memberinya kesempatan untuk melepaskan diri dari konsekuensi emosional karena mendengarkan dan bekerja sama, serta berempati dengan klien. Terkadang klien yang telah mengutarakan permasalahannya seringkali tidak dapat mengontrol waktu yang telah disepakati.
Untuk itu, penasihat harus tegas terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Hal ini dilakukan agar pada pertemuan berikutnya, pihak yang dikonsultasikan dapat memahami bahwa penggunaan waktu yang efektif sangat penting dalam upaya penyelesaian. Ketika seorang penasihat bekerja dalam jangka waktu yang terbatas, dia harus siap menutup setiap pertemuan. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang ada pada konseling, yang mana pada umumnya tahapan pada konseling ini terbagi menjadi 3, yaitu tahap awal, tahap pertengahan atau tahap inti, dan juga yang ketiga adalah tahap akhir. Nah, pada tahap awal biasanya disebut sebagai tahap introduction, yang mana dimulai ketika konseli atau klien bertemu dengan konselor. Adapun aktivitas konselor pada tahap awal meliputi membangun hubungan konseling, memperjelas masalah, membuat rancangan alternatif bantuan, dan menegosiasikan kontrak. Tujuannya adalah untuk memahami masalah konseling, membantu konseli menemukan masalah sebenarnya, dan mencari solusi bersama. Yang kedua adalah tahap pertengahan atau tahap inti. Nah, tahap ini fokus pada penggalian permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap awal tadi dan juga memberikan bantuan berdasarkan evaluasi tersebut. Dalam tahap ini juga, konselor melakukan eksplorasi dan pendalaman permasalahan klien, melakukan kajian dan review bersama klien, serta menjaga hubungan konseling tetap terjaga. Yang ketiga adalah tahap akhir. Nah, tahap akhir ini melibatkan evaluasi, proses konseling, dan juga terminasi atau dari akhir konseling. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan konseling telah tercapai. Sedangkan terminasi konseling dapat terjadi jika konseli telah mengurangi kecemasan, mengalami perubahan perilaku positif, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Terminasi juga dapat terjadi karena berbagai kondisi, seperti berhenti secara bertahap, berhenti dalam jeda jangka waktu lama, atau mengakhiri secara langsung. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dan memberikan contoh tentang praktik konseling. Di sini saya akan mengambil contoh tema yaitu mengatasi perasaan cemas dan depresi. Tahapan-tahapan di sini mengacu pada model client center. Tahap pertama itu tahap awal. Pada tahap awal, konselor menciptakan lingkungan yang penuh empati dan tanpa penilaian untuk memungkinkan klien merasa aman berbicara. Terus tahap kedua itu tahap pemahaman perasaan. Dalam tahap ini, konselor mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami perasaan lebih baik dalam dan membantu klien mengungkapkan diri. Terus yang ketiga, tahap penjelasan empati. Dalam tahap ini, konselor menunjukkan empati dan penerimaan tanpa syarat terhadap klien, menciptakan hubungan yang mendalam dan memungkinkan klien merasa didengar dan dihargai. Tahap keempat ada tahap refleksi dan klarifikasi. Dalam tahap ini, konselor menggunakan refleksi untuk mengklarifikasi perasaan dan pengalaman klien, memastikan pemahaman yang lebih baik. Terus tahap kelima ada tahap pengembangan tujuan dan solusi. Dalam tahap ini, konselor dan klien bekerja sama untuk mengidentifikasi tujuan dan solusi yang ingin diciptakan. Tahap yang keenam, tahap evaluasi. Dalam tahap ini, konselor dan klien mengevaluasi perkembangan dan mencari tahu apakah tujuan telah tercapai atau masih memerlukan perbaikan. Terus tahap yang terakhir, tahap yang ketujuh. Dalam tahap ini, konselor dan klien merencanakan terminasi sesi konseling sambil meningkatkan rasa percaya diri klien untuk melanjutkan perjalanan mereka. Baik, itulah tadi beberapa pembahasan terkait materi microskill. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan dari materi kali ini bahwasanya microskill atau keterampilan dasar konseling itu beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam proses konseling psikologi. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam microskill itu, yaitu attending, mengolah pertanyaan, merefleksikan perasaan, parafrase, konfrontasi, meringkas, dan juga mengakhiri. Nah, sementara tahapan dalam konseling itu ada 3, yang pada umumnya yaitu dimulai dari tahap awal, tahap tengah, dan ditutup dengan tahap akhir konseling.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.